Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Nurfitri, NIM 2404170072, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang perkembangan Muslim di Eropa Barat. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana Islam berkembang di wilayah yang dikenal sebagai pusat peradaban Barat ini. Sejarah awal kehadiran Muslim di Eropa Barat. Pertama, kalau kita melihat sejarahnya, sebenarnya kehadiran Islam di Eropa Barat bukanlah hal yang benar-benar baru. Jejak awalnya sudah muncul sejak abad ke-8 ketika umat Islam dari dinasti Umayyah memasuki wilayah Spanyol dan Portugal. Pada masa itu, lahirlah peradaban Al-Andalus yang belum banyak catatan dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, filsafat, dan toleransi selama berabad-abad. Walau akhirnya Granada jatuh pada tahun 1492, meninggalkan masa kejayaan Islam di wilayah itu. Namun, pengaruhnya tidak hilang begitu saja. Banyak ilmu dan budaya yang ditinggalkan Muslim Andalusia kemudian ikut membentuk Renaissance Eropa. Memasuki era modern pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, hubungan antara Eropa Barat dan dunia Islam berkembang melalui kolonialisme. Negara seperti Prancis menjajah Afrika Utara, Inggris menjajah India dan Pakistan, sementara Belanda menguasai Indonesia. Dari hubungan ini, muncul gelombang migrasi pendidikan dan interaksi budaya yang mempertemukan orang-orang Muslim dengan masyarakat Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua, gelombang migrasi semakin besar. Banyak negara Eropa kekurangan tenaga kerja, sehingga mereka membuka pintu bagi para pekerja dari Turki, Maroko, Aljazair, Pakistan, Bangladesh, dan sebagainya. Dari sinilah cikal bakal komunitas Muslim modern di Eropa Barat mulai berkembang. Karakteristik komunitas Muslim di Eropa Barat. Karakteristik komunitas Muslim di Eropa Barat. Jika kita lihat komposisinya, Muslim di Eropa Barat sangat beragam. Ada yang berasal dari Afrika Utara, Asia Selatan, Turki, Timur Tengah, bahkan dari Indonesia. Keragaman ini membuat komunitas Muslim di Eropa memiliki warna yang unik dan kaya budaya. Generasi pertama umumnya bekerja sebagai buruh pabrik atau tenaga industri. Namun generasi kedua dan ketiga lahir serta tumbuh sebagai warga negara Eropa. Mereka sudah fasih berbahasa lokal dan memiliki identitas ganda. Mereka adalah Muslim, tapi sekaligus orang Eropa modern. Yang menarik, peran perempuan dan anak muda Muslim semakin kuat. Banyak dari mereka yang sukses dalam pendidikan, bisnis, bahkan terjun ke dunia politik. Kita bisa melihat tokoh-tokoh seperti Sadiq Khan yang menjadi wali kota London atau beberapa anggota parlemen Muslim di Jerman dan Belanda. Perkembangan Islam dan dakwah di Eropa Barat. Dari sisi dakwah, perkembangan Islam di Eropa Barat cukup pesat. Banyak masjid besar berdiri dengan arsitektur megah seperti Grand Mosque of Paris, East London Mosque di Inggris, dan Cologne Central Mosque di Jerman. Masjid-masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan interaksi antar agama. Selain itu, berbagai lembaga Islam mulai berkembang seperti Islamic Culture Center London, Dewan Masjid Prancis, dan organisasi-organisasi dakwah yang dipimpin oleh diaspora Muslim. Banyak juga universitas yang membuka program studi Islam seperti di Oxford, Leiden, dan SOAS London. Di era digital, metode dakwah berubah. Banyak dai, mahasiswa Muslim, dan aktivis Islam yang berdakwah melalui media sosial, YouTube, podcast, dan konten edukatif lainnya. Dakwah menjadi lebih fleksibel dan lebih interaktif dan lebih mudah menjangkau generasi muda.
Namun, tentu saja perkembangan ini tidak selalu berjalan mulus. Komunitas Muslim masih menghadapi tantangan seperti Islamofobia, diskriminasi, kebijakan larangan hijab di beberapa negara, serta stereotip negatif akibat tindakan segelintir orang. Di sisi lain, tantangan ini justru memunculkan peluang bagi Muslim untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan konstruktif. Banyak organisasi Muslim di Eropa yang turun langsung ke masyarakat dengan kegiatan sosial, seperti menggalangan donasi, bank makanan, program pendidikan anak-anak, dan kampanye kemanusiaan. Hal-hal seperti ini membuka ruang dialog dan memperbaiki citra Islam di mata publik. Islam di era modern dan kontemporer. Saat ini, kita dapat melihat bahwa Islam di Eropa Barat telah berkembang dari sekedar komunitas kecil menjadi bagian penting dari masyarakat. Muslim ikut terlibat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, fashion, seni, olahraga, hingga politik. Salah satu perkembangan besar adalah munculnya komunitas Muslim yang aktif menggabungkan nilai-nilai Islam dengan identitas kewarganegaraan Eropa. Perkembangan ini menciptakan model keberislaman yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks masyarakat modern. Industri halal juga berkembang pesat, mulai dari makanan, keuangan syariah, kosmetik halal, hingga pariwisata ramah Muslim. Semua ini menunjukkan bahwa kehadiran Muslim di Eropa bukan hanya bertahan, tetapi juga memberikan kontribusi positif. Sebagai kesimpulan, perkembangan Muslim di Eropa Barat adalah perjalanan panjang yang penuh dinamika. Dari masa Andalusia, kolonialisme, hingga migrasi modern, Islam terus bertahan dan berkembang. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komunitas Muslim tetap berusaha beradaptasi, berkontribusi, dan hadir sebagai bagian dari masyarakat yang damai. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan perkembangan umat Islam di Eropa Barat pada era modern dan kontemporer. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.